Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa atba'ihi wa ansarihi wa muhibbihi wa ummatihi mi yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pembina, pendiri pengajian Majlis Ta'lim Al-Hidayah Al-Mukarram Bapak Saifuddin Anjero, Bapak Haji Saifuddin Anjero, dan pula yang saya hormati Bapak Bribka Barnas. Mudah-mudahan dua-duanya Allah kasih selalu sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur, serta dimudahkan segala tugas-tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hormati Bapak RT Ledar Dairomi Bang Makmur, dan juga yang saya hormati Ustadz Jamal, Ustadz Iwan, apa tadi terusannya? Nama dia terusannya? Iwan Mulyawan, anak gondrong. Dan seluruh para bapak-bapak, adik-adik remaja, serta para ibu-ibu, termasuk ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, jamaah Majlis Al-Hidayah yang disayangi, yang dirahmati, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua pada sehat. Di samping sehat dikasih panjang umur, kemudian dikasih waktu yang luang, dan diringankan langkah kita dari rumah menuju ke majlis yang mulia ini, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai masing-masing muslim, sebagai masing-masing seorang muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bermula menuntut ilmu itu adalah kewajiban, fardu ainiyah, perorangan bagi tiap-tiap muslim laki-laki, muslimah perempuan. Kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari sejak keluar dari rahim ibu sampai masuk ke liang lahat, baru selesai itu kita yang namanya menuntut ilmu atau ngaji. Dan ngaji itu adalah merupakan salah satu dari sekian banyak jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang datang dari rumah, dia naik kendaraan atau berjalan kaki menuju majelis ilmu, maka nanti Allah akan mudahkan baginya menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ibu-ibu pengen masuk surga, beli mak yang nyautin, yang lain neraka kali. Pengen masuk surga, amin. 10 orang pengen masuk surga, amin. Takut-takutin. Ini orang lanang semuanya pengen masuk surga. Tuh getap dia mah. Sebab di dunia banyak menderita. Jadi pengen buru-buru ke surga. Nah, salah satu jalan kemudahan dari sekian jalan kemudahan menuju surga adalah ngaji. Mau bisa, mau kagak, mau dengerin, mau ngerokok, mau tidur sini boleh yuk. Mujur ngalor gua ajin sekalian. Boleh. Bebas. Yang penting diam, jangan ngomong. Semua itu dapat pahala. Amin. Bahkan derajatnya sama juga orang sembahyang sunat 1000 rakaat. Boro-boro terawih aja juga baru-baru doang 20 rakaat. Itu juga ogal musola dilongokin, imamnya cepat apa lambat. Nyari yang cepat. Boro-boro sembahyang 1000 rakaat cukup sejam duduk di sini. Dia nanya kalau rokok kagak ada, dia maju udah mau rokok, kagak ada rokok. Tapi kopi mah galaknya ada itu. Ya.
Enak lu pada ngerokok, pada ngopi, gua ngomong dek-dek. Ngerokok kagak boleh, ngopi kagak boleh, kagak pantas lagi ya. Iya. Dapat pahala seperti halnya orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan dalam hadis lain dapat pahala seperti pahalanya orang yang berkurban 1000 ekor onta, 1000 ekor kambing untuk jihad di jalan Allah. Sampai satu aja patungan. Ini 1000 pahalanya tuh. 1000 ekor onta. Satu onta melebihi sapi limusin mahalnya itu. Ya, 1000 ekor kambing. Masya Allah. Sama halnya orang yang memberikan kuda-kuda perang, 1000 ekor kuda untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk doang, duduk di sini. Duduk doang. Duduk aja udah, mau bisa mau kagak, mau ngerti mau kagak. Kalau ditanya betul, betul. Kalau ditanya paham, paham, beres. Itu sudah menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah banyak pahala kita di dalam dunia untuk pulang ke alam kubur. Keren gak tuh ngaji? Keren gak? Keren. Keren, Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa orang-orang yang diberikan keringanan langkah kakinya, yang bisa melawan setan, menyingkirkan setan. Dia duduk di sini, nggak pakai lama-lama, sejam. Kalau sampai 2 jam udah pada geser sini, geser sono. Sebab setannya banyak. Iya, setan pada nungguin tuh. Yang bisa ngelihat godong dewek. Hai setan, lu pada beran lo. Iya. Ini kata setan, udah apa jangan lama-lama, orang mau pada kemana gitu kata setan tuh. Kalau ustadznya kagak ngeladenin tuh setan masuk dalam mulut jamaah. Ada yang belonjor, ada yang atau bulu atau ada yang ketelepasan ngomong lama amat ini. Itu setan masuk tuh, slep aja ke badan dia tuh. Tuh begitu tuh. Tapi kalau maksiat umpamanya nonton Adela, kuat itu, nonton Pamilis, kuat, nonton SK, kuat, NN, kata Jamal, apa itu NN? Itu kalau baru jam 10, kata bininya, bang pulang yuk, masih sore, masih tanggung. Diajak pulang lagi jam 12, ntar no ada artisnya keluar. Begitu ditungguin sampai selesai. Kenapa? Setan megangin. Kata setan, jangan pulang, tanggung. Ada Elilata, apa? Ada Lina Geboy, Elalata. Kapan lagi lu kata setan? Begitu tuh ceritanya. Jadi di tempat maksiat, di tempat pengajian itu setan berlomba-lomba, digiring tuh semua orang digiring. Ayo berangkat, kapan lagi lu hiburan di rumah mulu sumpah kata set. Tapi kalau mau pergi ngaji dia halang-halangin. Kata setan, kemis depan juga masih ada. Udah jangan ngaji dulu prek. Penawak lu pada capek, pada merangkak bekas jam gawe apa. Kata setan. Oh, asal mau berangkat peletak-peletik ya hujan kagak jadi. Kata setan hujan bakalan gede. Kata setan. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, para adik-adik remaja yang sudah nyampe kemari berarti bisa ngelawan setan. Jangan tunggu ngomongnya. Berarti sudah bisa ngelawan syukur, alhamdulillah. Beruntung apa rugi kita bisa ngelawan setan? Beruntung. Nah, sekarang ngomongin ilmu. Sekarang saya tanya, ilmu itu penting apa kagak? Penting. Sholat pakai ilmu. Orang kalau sembahyang sholat kagak pakai ilmu, mau jidatnya pada hitam situ. Betul. Mau nangis-nangis dia berdoa. Kalau kagak tahu syarat rukunnya, sholatnya kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau datang jam 9 kalau sembahyang Jumat umpamanya, nggak tahu syarat rukunnya sholat, batalnya sholat, kentut ayo bayu sholli. Dia kagak tahu caranya, dianggap gampang lah. Sholat gampang, gue juga bisa. Bayang dia wudu, habis muka kaki, habis kaki balik lagi ke tangan, habis tangan balik ke hidung. Buka Google. Iya, serebet dah ceritanya. Sembayang di jalan sambil ngerokok, kentut 16 kali. Masuk masjid, dia sembayang baik.
Belum tentu dia tahu tuh sembahyang baru nyampe ke masjid sembahyang apa namanya. Dia kata sembahyang mah gampang, Allahu Akbar. Niatnya kagak hidup, usulnya bacaan apa? Tuh kalau begitu kira-kira ibadahnya sia-sia apa enggak? Sia-sia. Sia-sia. Jadi kira baca Quran gampang, baca doang mah gampang kali, tapi kalau pakai ilmu tajwid susah, lu nggak bisa. Yasin mah gampang, siapa kata coba gue tes, labakan lo. Yasin itu ada ilmunya, Quran itu ada ilmunya. Di antaranya ilmunya ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid ada ilmu makharijul huruf, ada hukum-hukum bacaan di situ. Sekedar baca mah Bismillahirrahmanirrahim bisa, tapi bener apa kagak itu? Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mengalami. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin umpamanya. Kalau kata yang geblek mah bener itu. Kalau kata yang pintar mah salahnya parah ini bocah. Jadi imam dosa semua. Dosa semua. Kecuali dia tinggal di satu tempat di Papua ada misalnya, yang pintar jadol dewek. Begitu bacanya, sah apa kagak? Sah. Kalau jadong dewek, yang bisa ngaji, jadong dewek. Inna toina kal kausar. Bapak Lili pergi ke pasar. Umpamanya, yang pintar jadong dewek, sah. Sah aja. Bener. Tapi kalau tinggal di komunitas ustadz banyak, kiai banyak, masih ada imam yang baca kayak gitu, maka sholatnya jadi batal semuanya. Batal semua. Makanya ngaji itu penting, sangat penting. Orang pergi umroh, orang pergi haji, kalau kagak tahu ilmunya, kagak tahu cara-caranya, emang sih pulang dipanggil Pak Haji, Bang Haji, Ence Haji, Encing Haji, Tante Haji. Apa cukup dengan panggilan kayak gitu kita masuk surga? Tidak. Enggak. Haji itu ada ilmunya. Mau berangkat ada ilmunya. Mau berangkat dari rumah ada bacaan usolli sunatalis safari. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca apa Bang Haji? Alhamdulillah. Kedua, baca qul ya al-kafirun. Rakaat kedua, alhamdulillah. Terus baca qul huwallahu ahad. Mau berangkat diajanin, dikomatin, kagak boleh nengok kiri kanan ketika berangkat, udah bres berangkat udah. Terus ada aturan lagi, sembahyang qashar jamaah takdim, jamaah ada sembahyang di pesawat, bagaimana caranya? Kita lakukan mau pedang perangan sujud. Itu kudu pakai tayamum di pesawat kudu pakai ilmu. Masya Allah. Belum di sana ntar. Cara tawafnya bagaimana? Sa'i bagaimana? Niat surat ihram bagaimana? Masya Allah. Pakai ilmu. Kagak sembarangan tuh, jangan dianggap sembahyang mah gampang, baca Quran mah gampang. Masya Allah. Haji mah gampang, yang penting punya duit. Tapi bisakah dengan hanya sekedar modal duit tanpa punya ilmu, haji kita mabrur apakah mardud? Madrul. Ayo, lo bisa mardud. Kalau sudah mardud, la tuqbalu, ditolak, udah kagak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Kisah Puangin nanya, ngaji penting apa kagak? Penting. Sia-sia apa sangat baik? Baik. Sangat baik. Masya Allah, penting nih. Semua pakai ilmu, puasa pakai ilmu, zikir pakai ilmu. Masya Allah, azan pakai ilmu itu. Kalau azan kagak pakai ilmu, lu aja bisa azan, bisa. Lo nggak perlu sih. Bener azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak azan orang Afrika. Begitu lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang sekampung keluar semua.
bukan musbayang, nyekek dia itu. Orang stres. Azan juga kudu pakai ilmu tajwid, pakai ilmu makharijul huruf di situ. Sama. Mimpin yasin, apa dikira gampang? Susah. Susunan tawasul kudu tahu caranya. Ada wa ila, baru summa. Kalau kagak tahu caranya, kirim hadiah ke Nabi, summa ila hadratin Nabi. Salah. Salahnya di mana? Itu urusannya pakai wawu atop, penghormatan kepada Nabi. Habis ila hadratin Nabi, kemudian ke malaikat, kepada Nabi yang lain pakai wa ila lagi, baru turun kepada para sahabat, summa ila hadrati jami'il khulafair rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsmana, dan selanjutnya summa. Tuh ilmu bukan itu? Tuh makanya ngaji kudu ada gurunya. Betul. Paham saudara-saudara? Paham ibu-ibu? Jadi kudu pakai ilmu. Jadi kalau pakai ilmu mah kedengarannya enak, dilihatnya rencep, bener nggak? Indah. Pak Polisi? Indah. Masya Allah. Serebet pakai ilmu, iya. Betul. Serebet kalau mau sembahyang pakai ilmu, serebet itu. Kalau main serebet aja, bisa pada saat sujud kita, pada saat rukuk kedodoran itu kain. Apalagi kayak nyelicin. Bener. Semua pakai ilmu, semua pakai ilmu. Masya Allah, benar. Kalau begitu yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang memiliki ilmu, subhanallah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tinggi-tinggi derajat bagi orang-orang yang belajar ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, dengan ketinggian derajat beratus-ratus kali tinggi derajatnya di tengah-tengah manusia. Alhamdulillahirabbil. Nih saya mau cerita, Bu, boleh nggak saya cerita? Boleh. Nih keutamaan ilmu nih, Masya Allah. Nih orang punya ilmu nih, subhanallah. Di musola tuh lagi pada zikir, ada 40 orang. Di depan musola ada seseorang lagi tidur, ngorok tidurnya. Datang setan datang. Itu setan maju mundur kayak Syahrini, maju mundur maju. Ditanya sama CS-nya, Tan, begitu. Ente kenapa mau masuk ke dalam musola pakai maju mundur? Ente nggak tahu, Bang Setan? Emang itu yang lagi tidur bukan orang sembarang orang, walaupun ngorok walaupun ngiler. Siapa? Kiai. Lagi tidur tuh kiai. Setan mau masuk takut. Lagi tidur padahal mah. Kenapa setan tidur kiai tidur takut setan? Sebab kiai kalau tidur ngambil air wudu. Mau tidur dia hatam Quran. Kiai. Percaya enggak? Percaya. Padahal bukan hatam Quran, baca kulhu 3 kali. Bener kan? Bener. Jadi kalau orang alim kalau mau tidur nggak asal merem, kagak asal ngabruk ke tempat tidur, ngambil air wudu, Baca bismillah. bujur kakinya mujur ngidul, palanya mujur ngalor, terus miring ke kiblat. Bacaan macam-macam, ayat kursi dia baca. Masih kurang juga kursinya buat ngaling-ngalingin. takut ada ular masuk. Orang tidurnya di kebun. Masya Allah. Dia baca alif lam mim. Dia baca ayat kursi, dia baca akhir surat Al-Baqarah, dia baca Fatihah, Al-Ikhlas, kemudian Falak dan An-Nas. Setan takut. Teluk kagak nyampe. Masya Allah. Oh begitu ya? Iya. Nyengono mah yang lagi pada zikir, gampang dia mah. Saya colek aja lupa. Ntar kupingnya saya dengerin suara dangdut. Udah aja tuh zikirnya lupa. Main colek-colekan. Muhammad baca doanya begitu tuh. Ternyata itu yang zikir 40 orang bodoh semua. Ilmu fikih dia kagak ngerti, ilmu tauhid dia kagak ngerti, cuma taunya zikir doang.
kagak tahu syarat rukun wudu, kagak tahu syarat rukun sholat, kagak tahu syarat apa batalnya wudu, kagak tahu batalnya sholat. Dia mah taunya zikir aja. Tuh yang begitu tuh, romanya kayak orang bener, tapi sesungguhnya hatinya rapuh, gampang kegoda. Datang lagi wirid, lu menjelma. Aku penunggu pohon Ambon. Aku yang suruh. Percaya yang begitu mah? Percaya nggak? Percaya, kata dia zikir gua diterima. Padahal malah lagi mau dimasukin setan. Kan masya Allah. Jadi sebetulnya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, zikir itu ibadah inti. Entar belakangan itu mah. Jadi ibadah pokok wudu. Ketahui wudu, rukun wudunya, batal wudunya, syarat rukun wudu ketahui dulu. Kedua, sholat, rukun sholat, batalnya sholat, syaratnya sholat, yang membatalkan sholat ketahui dulu. Terus apa lagi? Bacaan-bacaan yang rukun dalam sholat mana? Bacaan-bacaan yang sunat mana? Sunat kebagi dua, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Ketahui semuanya, baru nanti meningkat zikir. Begitu orang sekarang kagak. Wudu belum tahu caranya, sholat juga kagak tahu syarat dan rukunnya. Zikir bukannya salah sih, kurang tepat, kurang tepat. Udah gitu krasek deblok pinggar semua. Masya Allah. Sesungguhnya zikir adalah orang yang hatinya menyebut Allah, otaknya muter. Apalagi yang harus saya bisa lakukan kepada anak saya, apalagi yang saya harus bisa bantu kepada warga saya. Yang zikir, sesungguhnya zikir timbang ujian sebetulnya, walaupun dia akan godek-godek kepalanya nyebut la ilaha illallah, sebab dia suka bantu orang. Tuh hakikat zikir di situ. Itu zikir tuh yang asli tuh. Itu zikir yang asli di situ tuh. Dia baca Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, keluar ya Rahman. Kopi keluar. Baca ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Apa ya Rahman? Wahai zat Allah yang Maha Pengasih, jiwanya kagak pelit. Punya duit long. Ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, pengasih, penyayang. Bisa menahan amarah. Jadi menunjukkan daripada hasil zikir, membuktikan daripada hasil zikir, mempraktekkan daripada hasil zikir di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Biasanya temperamen berubah menjadi perlahan-lahan menjadi orang Nih Bapak Ibu, ayo kita sama-sama baca doa supaya Allah jadikan kita orang sabar. Amin. Allah jadikan kita orang yang banyak bersyukur. Amin. Allah jadikan kita orang yang rendah hati. Amin. Merasa kecil kata kita, tapi orang lihatnya gede. Mau nggak begitu? Kita perasaan akunya bodoh, susah, bodoh, tolol, goblok, tapi orang bilangnya hebat dia mah, gede dia mah. Orang lihatnya pakai kaca pembesar. Jadi kelihatan gede walaupun kecil. Bukan ke situ. Jadi itu ilmu tawaduk namanya. Ayo ikutin ya. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura. Angkat tangannya. Allahumma ij'alni syakura. Waj'alni sabura. Waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Udah hafal? Bilang aja udah. Nyampe-nyampein Ustaz aja. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira
a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Itu baru Arabnya, sekarang artinya. Yo. Allahumma ij'alni syakura. Allah, ikutin. Ya Allah, jadikan saya orang yang banyak bersyukur. Ya Allah, jadikanlah saya bersyukur. Waj'alni sabura. Jadikan saya orang yang banyak bersabar. Waj'alni fi aini shaghira. Jadikan saya orang yang rendah hati. Jadikan saya orang yang tawadhu. Waj'alni fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Dan jadikan saya dalam penglihatan manusia dan penglihatan musuh-musuh saya orang hebat, saya orang kaya, saya orang yang berwibawa. Tuh, begitu doanya tuh, ya. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini shaghira wa fi a'yunin nasi wal a'da'i kabira. Orang lihat kita hebat, orang lihat kita senang. Ya, orang lihat kita bahagia. Enak kan tuh? Kan ada orang yang lihatnya, kita lihat dia sedih, baik kita ngelihat dia. Ya, lu sih kapan asal gua kemari romanya lagi kekedik, baik kekedik. Asal gua kemari romanya lagi nggikan aja, lu kapan senangnya? Ada kan orang gitu ya? Banyak. Ya, ada yang kita ke rumah orang, kita ngelihat dia aja kita girang itu, Masya Allah. Makin tua makin cakep, makin tua makin gagah, makin baik, Masya Allah. Tuh begitu tuh, itu maknanya waj'alni fi ain waj'alni fi ayunasi wal a'da'i kabira. Jadi orang lihat kita lihatnya bahagia. Itu kan doa. Ketika orang ngomong lu mah enak, nyautinnya alhamdulillah. Jangan enak dari mana. Kalau ceritain mah sedih. Lu jangan cerita dah. Kalau ada orang ngomong enak lu mah, ucapin alhamdulillah. Walaupun mendidih hatimu. Lu mah senang, lu mah alhamdulillah. Walaupun habis didatengin apa namanya debt collector. Motor dibawa, mobil dibawa. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong enak lu mah, ucapin alhamdulillah. Jadi kalau penderitaan, kesengsaraan jangan dibagi-bagi ke orang. Ngomongnya ke Allah. Kalau kesenangan ajakin ngomong tuh orang. Kalau perlu bikin status, "Hei, duit gua miliaran nih pada ke rumah gua lo." Gitu. Pada datang. Iya, nggak apa-apa. Lo kan ada zakatnya. Iya. Datang teman, "Assalamualaikum, gua lagi butuh dana nih. Berapa duit maunya lo?" Gitu. 1 juta kata kita. Tapi gua nih kagak minta dilebihin ya. Lu mikir aja dah kalau gua pinjemin bagaimana kudunya. Kalau ada orang minjemin, kita terima kasih. Ya, terima kasih. Kita ngomong dewek, ntar gue lebihin cepet. Boleh nggak itu? Boleh. Jangan udah terima kasih kagak, boro-boro ngelebihin. Di telepon lu minjem sama gue nggak tahu kapan. Set nyalak kayak anjing. Lu duit segitu baik. Gue minjem sama orang-orang lebih dari itu kagak ditagih-tagih. Mampus berdedeng. Nyaut-nyautin hati kita baik ya. Tuh orang sedeng, orang PA, orang deglang gitu orang. Deglang, sedeng, PA itu mah harusnya mah ngomong aja ya yang enak. Maaf ya po, kita janji sebulan, ini udah 4 bulan. Dikit lagi 6 bulan, 7 bulan. Maaf ya, belum bisa ganti. Begitu ngomong yang enak kan ya. Kalau kita yang minjemin kita dimarah-marahin ke dia. Kita udah melik, kurang ajar. Masya Allah, untung gue udah dapat doa Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya, aturan marah agak jadi. Ternyata itu orang udah biasa kayak gitu, modus tuh. Banyak orang kan gitu zaman sekarang. Punya utang pinjol kegedean, kalah judi online kegedean, minjam ke tahun-tahun 100 juta, Masya Allah, 50 juta. Banyak itu begitu sekarang tuh. Ibu-ibu mah jangan bu ya, bu. Duit yang dibawa kasur ambilin. Jangan disimpan aja dimakan ngenget.
Duit yang di celengan kaleng tebok-tebokin buat apa? Yang disimpan di tanah buat keluarin. Jangan ditaruh baik. Ya. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sekali lagi ilmu. Ilmu. Dan ilmu itu adalah penerang lampu buat kita. Lampu di dunia, lampu di alam gaib. Lampu pada saat kita berjembat di atas siratal. Tuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu ngaji, ilmu baca selawat, ilmu puasa, ilmu baca Quran, ilmu haji dan semua segala macam-macam ilmu itu menjadi penolong buat kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi ini ngaji saya ingin katakan jangan dianggap permainan ya. Ya, Tidak. Anggap ini serius. Anggap ini serius nih ngaji, serius. Lah orang-orang pengen ngaji manggil ustaz dari jauh, sekali ngaji bayarnya 5 juta. Lah gue lebih daripada itu bayaran gue. Lebih nggak lebih. Di dunia sampai di akhirat nanti, masya Allah. Subhanallah. Iya orang-orang pada pengen ngaji kemana-mana. Itu para muhibin Habib tuh dapat makaga ngaji, mendon cuman bawa apa ubet-ubetin bendera. Ya Nabi, salam alaika. Sembahyang subuh kagak. Setan kerera ngaji apa begitu loh. Sembahyang subuh kagak. Ngaji setan itu mah. Sama orang tua ngelawan. Ya, lu kita Habib bisa jamin, lu kagak. Habib walaupun udang-udangnya kayak ban Vespa, lu cium tangannya, lu cium kakinya, sama orang tua lu doraka, cekek melekat lu. Habib kagak bakal bisa beri syafaat, emang dia Nabi Muhammad kagak bisa. Kalau sama orang tua kagak hormat. Makanya nih alhamdulillah. Tinggal sembayangan doang tambah rajin, lebih cakep itu. Kalau sama orang tua itu hebat nih, sama orang tuanya sayang dia. Orang tuanya diurusin terus dua-duanya tuh emak sama babanya. Masya Allah, tinggal sembayangan doang nih. Kalau sembayangnya tekun, udah ntar dia jadi Uwais Al-Qarni. Seorang pemuda yang namanya terkenal di langit, yang ketika dia berdoa tangannya tertulis lafaz Allah. Tuh, begitu Wir. Perempuan kagak usah nyari, pada nyariin. Bang Oir. Ini pagi mana udah 3 bulan Bang Oir. 3 bulan. Abang Oir. Ada lagi datang Bang Oir. Janjinya katanya mau ngelamar, mana ini Bang Oir? Banyak anak perempuan pada nangis tuh. Kata Bang Oir, gua lagi kagak punya duit, udah kagak apa-apa, nikah baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuh, ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, hadirin hadirat para jamaah dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi itu doa tuh ya, doa yang saya ajarin itu ilmu juga. Supaya ilmu kita bisa bersyukur, ilmu kita bisa bersabar. Ilmu juga supaya kita merasa diri kita ini rendah hati. Jadi polisi, Bang Barnas dengan baca doa tadi dia rendah hati. Bang Ujer, dia ketua GRIM, dia ketua banyak ormas, tetap dia rendah hati. Sehingga orang semuanya segan kepada dia karena rendah hati. Sebab orang sombong lawannya orang sombong lagi, bener nggak? Betul. Kalau jagoan ada lagi yang lebih jago, bener nggak? Bener. Tapi kalau orang bener, orang baik, nggak ada musuhnya. Semuanya teman semua, teman semua. Tuh gitu tuh. Makanya jadilah orang baik. Kalau orang baik, kemana aja pergi, andai kata dia kagak gablok duit, tenang. Dia ke rumah temannya pasti kenyang, makan angin. Emang temennya sama-sama susah. Nggak tenang aja, pokoknya orang baik mah. Kemarin juga ketemu orang baik. Orang baik pasti begitu. Orang licik merat kepada baik, ketemunya orang licik. Itu udah sunnatullah. Kalau kata orang sono hukum alam. Padahal sunnatullah. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, semoga ada hasilnya, ada manfaatnya buat kita. Sekali lagi, ngaji ini penting apa tidak? Penting. Manfaat apa tidak? Manfaat. Main-main apa sungguh-sungguh? Harus sungguh-sungguh. Sebab dari sinilah, dari ilmulah yang kita dapat dari sebab ngaji akan menjadi diterima semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Jubas. Kata beliau, maka bagi tiap-tiap orang yang beramal ibadah, salat dia, puasa dia, zakat dia, haji, umrah, baca Quran, zikir dan segala macam ibadah tanpa dibarengi, tanpa didasarkan dengan ilmu, maka seluruh ibadahnya yang fardu maupun yang sunnah semuanya ditolak alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi apa tidak? Tidak. Masya Allah. Malu apa enggak? Ntar di akhirat itu kita, ya Allah, mana pahala sembahyang saya? Mana pahala haji, puasa dan segalanya, mana? Ibadah saya mana? Kata Allah, kamu itu ibadah nyembah siapa? Nyembahmu ya Allah. Kamu enggak kelihatan sama saya. Karena ibadahnya enggak pakai ilmu, ngadepnya kemana bae ngadepnya jadi, ngidul jadi. Jakarta kayak di Mekah. Di Mekah ngadep mana aja boleh. Lah orang muterin Ka'bah di sono mah. Di sini selek-selek lu sembahyang ngadep ketan. Lah, stres. Masya Allah. Tuh makanya. Jadi saya ulangi, ilmu itu penting dan ilmu itu penolong buat kita. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya akan menerangi bagi pemiliknya. Insya Allah. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kekuatan semangat untuk terus belajar dan belajar sampai menutup mata, dan ilmu yang kita dapat supaya membawa manfaat buat kita dari dunia sampai ke akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang mau bertanya enggak? Kalau ngaji mah udah dinanya sebelum ini. Kalau udah dinanya, yang kagak ngeh, yang kagak paham, yang kagak ngerti, nanya dari apa tadi yang diomongin atau yang lain-lain begitu. Umpamanya Kakak kurung udah dengerin aja, yang penting udah suara. itu mah tadi omongan kalau ngaji buru-buru. Kalau ini mah waktunya banyak. Panjang Ya, ini bang, waktunya banyak. Kali gitu ada yang mau ditanya. Kali ini. Kali emang dikit-dikit ya, nanti nambah enak. Ya, kali ibu-ibu itu ada yang mau nanya, Bu, ada nggak? Ibu-ibu mah kalau punya duit baru nanya. Ya, nanti kalau itu siapin pertanyaannya. Iya, dari rumah siapin pertanyaan tentang ibadah kita apa, bagaimana caranya begitu. Tentang berhubungan yang tentang dai-dai yang di media sosial itu perlu ditanya itu. Ya nih di YouTube nih kan banyak banget pendakwa itu, macam-macam itu. Apakah itu semua harus kita ikuti? Nah, nanti akan ditanya, akan dijawab oleh guru misalnya. Nanti dah, biar saya nanti baru nanya itu ya. Kata kiai, udah kata kiai ngaji aja. Iya. Begitu. Ini sudah informasi. So, takutnya begini, ada yang pengen nanya, karena kagak dibuka pertanyaan, jadi kagak jadi nanya, begitu ya. Polisi kali, takutnya korupsi polisi nanya. Dah, mari sama-sama kita akhirkan pengajian kita. Doa sapi. Ya, kita baca doa ya. Biar beli sapi. Ya, Pak Fatihah sekali. Biar kuat kebeli sapi. Amin. Berapa biji mintanya? Berapa biji mintanya? 5. Mintanya 5. 5. Iya. Mintanya 5 sapi kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah buktikan. Kita selawatin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Angkat tangannya, minta sapi 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Doanya yang tadi saya ajarin kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi
شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس والأعداء كبيرا اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس والأعداء كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.